Tanpa terasa, perjalanan pendewasaan Jemaat GKI Arca Manik telah memasuki usia ke-31 tahun. Usia yang tidak muda lagi, sekaligus perjalanan yang penuh kenangan dan perjuangan seluruh anggota jemaat dan simpatisan. Hari ini, GKI Arca Manik menapaki usia ke-31. Usia kedewasaan yang diharapkan dapat memberikan dampak bukan hanya kepada jemaat di dalam gereja, tetapi juga bagi masyarakat, bahkan orang banyak di luar sana. Mari jemaat GKI Arca Manik, di hari yang berbahagia ini, kita memanjatkan puji dan syukur mengawali usia yang baru kepada Tuhan Yesus, Sang Empunya Kepala Gereja. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 400, ayat 1, 2, dan 3, Kudaki Jalan Mulia. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kami menapaki sebagai jemaat Tuhan dalam persekutuan GKI Arca Manik hingga hari ini. Genap memasuki usia 31 tahun. Bukan perjalanan yang baru, tetapi masih menjadi perjalanan yang membutuhkan untuk belajar dan belajar. Kiranya Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja berkenan hadir bersama dalam perjalanan kami menapaki panggilan-Mu sebagai gereja di tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu serta pimpinan-Mu di sepanjang kehidupan kami setiap hari. Terkhusus bagi gereja-Mu GKI Arca Manik yang selama 31 tahun berdiri sebagai umat Tuhan yang Tuhan percaya untuk menyebarkan kasih di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa 31 tahun bukanlah usia yang kecil, tetapi adalah usia di mana jika kami melihat kehidupan seorang manusia, dia adalah seorang anak muda yang masih memiliki kekuatan, tenaga yang besar untuk mengeksplorasi apa yang baru di dunia ini. Tuhan, kami percaya bahwa di usia 31 ini kami akan dituntun dan disertai oleh Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kami membuka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Kami percaya bahwa sekalipun kami ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan dan kami bisa salah dalam memahami firman Tuhan, Engkau mengutus Roh Kudus yang memberikan kekuatan serta hikmat kepada kami, sehingga sekalipun kami lemah, kami dapat memahami kebenaran Tuhan dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus itu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab seperti yang sudah kita baca di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Saya akan membacanya kembali. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, serta menerapkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Stay connected atau dalam bahasa Indonesia adalah tetap terhubung. Sebuah frasa yang tidak asing di dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita hidup di tengah era di mana kita sangat akrab dengan teknologi yang kita biasa sebut dengan gadget, di mana gadget itu namanya macam-macam ya, ada handphone, ada pad dan tab dan lain sebagainya ya. Di mana dengan media itu kita bisa terhubung dengan orang lain tanpa harus berjumpa secara fisik ya. Jadi keterhubungan itu sudah memiliki pemahaman yang lebih luas. Kalau dulu terhubung itu berarti adalah kita berjumpa satu dengan lain, lalu kita berbagi cerita di sana. Nah sekarang tidak perlu berjumpa, kita bisa berada di tempat kita masing-masing melalui media yang tersedia. Kita bisa terhubung dengan mereka, berbicara dengan mereka, bahkan bisa melihat wajah mereka melalui media yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, ada seorang tokoh gereja dari Afrika Selatan di tahun 1980-an yang bernama Desmond Tutu. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak asing dengan nama ini, di mana dia pernah berkata, "The fundamental law of human beings is interdependence. A person is a person through other persons." Atau di dalam terjemahannya adalah hukum yang paling hakiki dari makhluk hidup adalah kesaling bergantungan. Kita menjadi seseorang karena ada kehadiran orang lain. Umpamanya seperti ini ya. Kalau kita lihat ruangan ini adalah ruangan yang kosong tanpa kehadiran kita, lalu saya datang dan hanya ada saya sendiri di situ, maka saya bukanlah seseorang karena tidak ada orang lain yang mengakui keberadaan saya. Kalau misalnya ada Panata kemudian masuk ke sini, kemudian menyapa saya,
halo Pak Nathan. Nah, artinya keberadaan saya sebagai manusia diakui. Dan pada saat itulah kita baru disebut sebagai human beings atau manusia. Oleh karena itu, itulah mengapa kita disebut sebagai makhluk sosial. Kita disebut sebagai manusia atau human beings kalau kita memiliki seseorang yang ada di depan kita yang mengakui keberadaan kita. Dengan kata lain, Desmond Tutu menegaskan bahwa manusia itu sesungguhnya adalah makhluk sosial yang kehidupannya saling terhubung dan tidak bisa lepas dari pertolongan orang lain. Kalau misalnya kita sebagai anak muda, saya tidak perlu bantuan orang lain, saya bisa berdiri sendiri dengan kekuatan dan tenaga saya. Menurut saya itu adalah pengakuan yang perlu dipikirkan sekali lagi. Mengapa? Karena tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang sanggup berdiri sendiri. Kita bisa bayangkan misalnya begini, di rumah kita makan nasi dengan ayam goreng. Nah, itu siapa yang menyiapkan nasinya? Kita. Andai kata kita yang menyiapkannya, siapa yang menanam berasnya atau padinya supaya menghasilkan beras? Tentu saja orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita itu tidak terlepas dari peran serta atau kontribusi orang lain. Oleh karena itu kita tidak bisa mengaku dengan sangat lantang mengatakan bahwa ini hasil kerja kerasku, ini hasil perjuanganku. Baju yang kita pakai ini ada hasil keringat dan kerja keras orang lain yang kebetulan kita beli dengan uang kita. Tetapi toh ini sebetulnya juga bagian dari kontribusi orang lain yang kita pakai, yang kita manfaatkan sekarang ini. Jika kita memperhatikan konteks teks Efesus, pada saat itu jemaat Efesus, khususnya orang-orang non-Yahudi atau disebut dengan orang Yunani kebanyakan di sana, itu sedang mengalami yang namanya krisis identitas. Nah, kalau krisis identitas ini kan biasanya dialami oleh teens ya, atau anak-anak remaja yang sedang mencari, aduh teman-teman saya banyak yang main game mobile nih, saya ikut-ikutan deh, minta ke orang tuanya, belikan saya gadget dong. Nah, kenapa? Karena dia melihat teman-temannya identitasnya seperti itu dan dia merasa saya ingin memiliki identitas yang serupa. Ya. Jadi anak-anak remaja atau teens ini adalah masa-masa di mana dia sedang mengalami krisis identitas. Nah, krisis identitas ini tidak hanya terjadi pada usia teens, tapi juga kepada orang dewasa yang secara usia sudah melampaui anak-anak remaja, itu bisa terjadi. Dan di Efesus ini itulah yang sedang mereka alami. Jadi bukan soal psikologis tapi soal iman. Mereka mengalami goncangan iman. Krisis identitas. Kenapa? Mereka masih ragu sebetulnya. Apakah mereka ini benar-benar telah menjadi bagian dari kekristenan atau tidak? Karena mereka ini sudah bertobat sebagai para penyembah berhala, karena pada saat itu ada kuil Dewi Artemis di mana orang-orang Yunani banyak menyembah dewa itu, dan mereka tidak mau menjadi bagian dari itu dan mereka bertobat dan menjadi orang Kristen. Nah, keraguan ini muncul di orang-orang Kristen baru ini, yaitu orang-orang Kristen Yunani ini. Itu karena mereka tidak menerima tanda-tanda sakramental seperti orang Kristen Yahudi, misalnya sunat. Jadi orang Kristen Yahudi itu disunat, lalu mengatakan bahwa Kristen itu harusnya begini, ada tanda-tanda sakramentalnya. Contohnya apa? Sunat, kami punya hukum Taurat. Nah, orang-orang Yunani yang tidak memiliki tradisi seperti itu merasa, wah kayaknya kekristenan saya masih dipertanyakan nih, gitu ya. Nah, Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus dan menasihati orang-orang Kristen non-Yahudi atau yang Yunani ini, dan mengatakan bahwa pengakuan percaya mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah menarik mereka menjadi bagian dari kekristenan tanpa harus disertai tanda-tanda sakramental seperti sunat. Misalnya Efesus 2 ayat 13 di sana tertulis, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Paulus menegaskan kembali di dalam Efesus 2 ayat 19, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, orang asing ini atau xenos dalam bahasa Yunani, itu menunjuk kepada pengembara atau orang yang hidupnya nomaden, berpindah-pindah, tidak punya rumah. Jadi mereka itu selalu hidupnya tidak pasti, tidak menetap. Di sini sementara, nanti mereka pindah lagi. Mereka hidup dalam ketidakpastian. Nah, ini disebut dengan orang asing atau xenos. Lalu yang kedua adalah pendatang atau paroikos, di mana pendatang ini menunjuk pada orang buangan yang tidak mempunyai kewarganegaraan.
gitu ya. Jadi mereka ini biasanya adalah korban penjajahan ya, invasi kerajaan-kerajaan. Kemudian mereka setelah terjajah mereka pergi dari kampung halaman mereka dan mereka tidak punya kampung halaman lagi, mereka tidak punya identitas kebangsaan lagi, mereka tidak punya kewarganegaraan lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan pendatang. Jadi para pendatang ini adalah orang-orang yang tidak memiliki identitas. Paulus menegaskan bahwa di dalam Allah, di hadapan Allah, orang-orang yang telah mengaku percaya semuanya adalah keluarga Allah. Semuanya adalah keluarga Allah, tidak ada yang bukan keluarga Allah. Mereka bukanlah xenos atau orang-orang nomaden yang berpindah-pindah tempat. Tempat tinggal mereka adalah gereja. Dalam pengertian mereka tinggal bersama persekutuan orang-orang percaya. Mereka punya identitas itu setelah menerima Kristus. Mereka bukanlah paroikos atau orang tanpa identitas, tanpa kewarganegaraan. Kewarganegaraan mereka adalah warga kerajaan Allah, di mana Kristus sebagai rajanya. Jadi identitas mereka sudah jelas. Jadi mereka tidak perlu lagi merasa ragu. Paulus mengibaratkan orang-orang percaya ini adalah bagian dari batu-batu yang menyusun sebuah bangunan. Seumpama sebuah bangunan yang batu penjurunya atau batu pondasinya adalah Kristus. Batu penjuru adalah sebuah batu besar yang ditempatkan pada pondasi di sudut utama suatu bangunan baru. Batu ini menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya sehingga keduanya menyatu. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bangunan ini, kalau misalnya melihat sudut, nah disitulah batu penjuru berada. Gitu ya. Jadi batu penjuru itu batu pertama yang menjadi pondasi, kemudian di atasnya ada batu-batu kecil yang menyertainya. Orang-orang percaya, para rasul, dan para nabi, jadi ada 3 kategori ya. Orang-orang percaya, yaitu khususnya orang-orang Yunani ini yang ragu-ragu gitu ya. Orang-orang percaya, para rasul, dan para nabi disusun di atas Kristus sebagai batu penjuru, menjadi satu bangunan yang disebut dengan bait Allah. Jadi ini adalah sebuah gambaran imajiner. Jadi bukan pengertian yang sesungguhnya. Jadi orang-orang percaya yang jumlahnya banyak itu, ada para rasul dan juga ada para nabi, itu disatukan, maka adalah sebuah bentuk atau sebuah bangunan yang disebut dengan bait Allah. Mereka yang hidup bersekutu ini ditransformasi menjadi kediaman Allah ya, atau bait Allah. Jadi kalau kita baca teksnya itu menarik sekali ya. Jadi mereka ini sudah berada di dalam persekutuan dengan Kristus, mereka ini hidupnya juga ditransformasi supaya mencitrakan Kristus di dalam kehidupannya atau menjadi kediaman Allah, digambarkan oleh Efesus. Nah, dari nasihat Paulus kepada jemaat Efesus ini setidaknya ada 2 refleksi yang bisa kita petik sebagai gereja yang berusia 31 tahun ini. Yang pertama adalah persekutuan orang percaya, para rasul dan para nabi digambarkan secara imajiner sebagai bait Allah. Jadi tanpa ketiga komponen ini, bait Allah tidak lengkap. Andai kata bait Allah tidak ada para rasulnya, bait Allah itu seperti rumah tanpa genteng yang atapnya bocor saat hujan. Andai kata bait Allah itu tidak ada para nabi, bait Allah itu seperti rumah dengan tembok yang retak dan bolong sehingga debu itu bisa masuk ke dalam ruangan. Andai kata bait Allah itu tanpa orang-orang percaya, bait Allah itu ibarat rumah tanpa jendela di mana tidak ada cahaya yang bisa masuk untuk menerangi ruangan itu. Jadi bait Allah disebut sebagai bait Allah karena ada kelengkapan komponen-komponen itu, yaitu orang-orang percaya, para rasul, dan para nabi. Tanpa salah satunya bangunan itu bukanlah bait Allah, dan tentu saja pondasinya adalah Yesus Kristus. Sama halnya dengan GKI Arca Manik. Ya, kita disebut GKI Arca Manik karena ada MJ, ada badan-badan pelayanan, ada anggota jemaat, ada juga masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan GKI Arca Manik. Ya. Nah, kalau kita telusuri MJ, nah, siapakah anggota MJ itu? Ada Pak Agus, ada Pak Nata, ya, ada Pak Edi juga yang tidak hadir pada hari ini, gitu ya. Kita bisa melihat bahwa MJ itu konstruksinya seperti itu. Tanpa salah satunya, maka tidak bisa disebut sebagai MJ. Mungkin bisa, tapi kurang lengkap. Jadi seperti bait Allah yang bolong gitu. Wah, ini angin bisa masuk, udara bisa kotor. Jadi harus lengkap, harus utuh. Tanpa kehadiran salah satunya, maka tidak lengkaplah bait Allah itu. Ya. Nah, kita bisa lihat ada badan-badan pelayanan. Di sini ada badan-badan pelayanan yang hadir. Tanpa kehadiran mereka,
tidak bisa disebut GKI Arca Manik. Ya. Lalu juga misalnya ada anggota-anggota jemaat kita yang berada di tempat yang berbeda, ya, di luar kota, di daerah yang lain, ya. Mereka adalah bagian dari kita. Sekalipun mungkin tidak nampak secara fisik, tidak ikut beribadah bersama-sama dengan kita karena juga pandemi gitu ya. Mereka adalah bagian dari GKI Arca Manik yang tanpa kehadiran mereka, tanpa kontribusi mereka, maka GKI Arca Manik kurang bisa disebut sebagai GKI Arca Manik kalau tidak ada kehadiran mereka. Ya. Jadi kehadiran mereka dan orang lain itu memperlengkapi kita sebagai sebuah gereja. Tanpa kehadiran salah satunya tentulah GKI Arca Manik tidaklah lengkap atau kurang lengkap atau kurang utuh. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk meningkatkan kualitas relasi kita dengan menanamkan prinsip tubuh Kristus. Jadi ini harus menjadi cara pandang kita, perspektif kita. Kalau kita melihat rekan-rekan pelayanan di gereja atau sesama anggota jemaat di gereja atau simpatisan di gereja, cara pandangnya adalah tubuh Kristus, dia adalah tubuh Kristus. Kalau dia adalah tubuh Kristus, maka aku dan dia terhubung. 1 Korintus 12 ayat 26 berkata begini. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, maka semua anggota turut bersukacita. Jadi cara pandang kita terhadap orang lain kalau kita melihat mereka adalah tubuh Kristus, kalau mereka terhina atau terluka, maka kita pun juga akan merasakan perasaan yang sama. Kalau mereka bersyukur, bersukacita karena prestasi, kita tidak cemburu, kita tidak iri, tapi kita turut bersyukur. Wah, senang sekali bisa merasakan kesuksesan yang seperti itu. Itulah yang disebut dengan semangat tubuh atau perspektif memandang orang lain sebagai tubuh Kristus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa merealisasikan cara pandang yang seperti itu? Jawabannya adalah dengan melakukan kenosis. Bapak Ibu Saudara tentu akrab dengan istilah ini. Kenosis. Apa itu kenosis? Pengosongan diri. Itu tertulis di dalam Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pengosongan diri ini berarti adalah kita itu bersedia untuk tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Filipi 2 ayat 2-4. Ya. Rendah hati dengan menganggap orang lain itu lebih utama dari diri kita sendiri. Nah, ini bisa nggak kita melakukan itu? Ya, ini orang lain lebih hebat. Ya. Dan tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ini adalah refleksi yang pertama. Yang kedua, yang pendek saja, di gereja kita dibangun untuk menjadi bait Allah. Tadi firman Tuhan mengatakan ya, kita dibangun untuk menjadi bait Allah. Artinya kita dibentuk menjadi jendela bagi dunia melihat Kristus. Kalau kita berada di atas Kristus, jadi Kristus sebagai pondasi, kita berada di atasnya sebagai persekutuan orang percaya, sudah semestinya lah kita memancarkan Kristus dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jika kehidupan gereja GKI Arca Manik khususnya justru menghasilkan citra yang gelap tentang Kristus di mata orang lain, artinya kita belum menjadi orang Kristen yang holistik. Ya. Jadi artinya jangan lihat ke gereja deh, orang berantem mulu, misalnya ya. Jadi sering kali kita jumpai juga di dalam penelitian-penelitian populer zaman sekarang gitu ya. Saya lupa bukunya You Lost Me. Jadi buku yang berisi penelitian gereja di Amerika, di mana gereja-gereja di Amerika lebih banyak ditinggalkan oleh anak-anak muda. Karena mereka merasa bahwa gereja tidak relevan di dalam kehidupan mereka, gereja tidak menjawab kebutuhan utama mereka dalam pergumulan mereka di dunia, dan mereka lebih banyak melihat gereja itu konflik isinya. Dan kalau anak-anak muda gitu ya, apalagi usia-usia sekarang gitu ya, generasi-generasi sekarang, kebanyakan tidak mau repot dan tidak mau survive atau fighting dengan konflik yang terjadi. Jadi kalau mereka melihat konflik, ya udahlah saya mah lepas tangan atau saya pergi aja. Jadi kalau ke gereja kita banyak menjumpai situasi-situasi yang seperti itu, maka kita perlu melakukan pembenahan diri gitu ya. Karena sekalipun ada konflik yang terjadi dan kita belajar di dalamnya, tentu kita bukan terus-menerus berkubang di dalamnya.
Karena tujuan dari kehidupan gereja adalah apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan kerajaan konflik gitu ya. Kerajaan Allah itu kerajaan damai sejahtera, maka itu yang menjadi tujuan kita. Kalau di jalan kita menjumpai konflik-konflik atau bersih tegang satu sama lain, itu adalah hal yang mesti kita lalui bersama-sama dengan ketenangan dan kesabaran ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, memandang orang lain sebagai tubuh Kristus. Ya, bahasa kerennya adalah others are brothers gitu ya. Orang lain adalah saudara gitu ya. Dan yang kedua adalah kita ini citra Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus di luar gereja, ketika terhubung dengan masyarakat kita adalah gambaran Kristus. Kalau gambaran kita di masyarakat tidak terang gitu ya, maka orang lain akan melihat oh ternyata Kristus itu adalah gambaran yang anarki, ofensif, penuh dengan kekerasan, suka menggugat dan lain sebagainya ya. Nah, itulah yang bisa menjadi refleksi kita bersama-sama sebagai GKI Arca Manik yang sekarang sudah memasuki usia 31 tahun. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, usia 31 tahun ini, waktu saya baca GKI Arca Manik 31 tahun itu usianya usia saya Bapak Saudara ya. Jadi usia pendeta konsulennya 31 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin melihat GKI Arca Manik, Bapak Ibu Saudara bisa melihat saya ya. Jadi usia pernikahannya baru 2 tahun gitu ya. Anak juga baru 10 bulan gitu ya. Jadi saudara masih banyak yang bisa kita lakukan. Dan di usia-usia saya gitu ya, kalau bisa sharing ya, ini adalah usia-usia yang banyak menjumpai krisis memang. Adaptasi dengan kehidupan yang baru ya, keluarga yang baru, perbedaan pendapat dengan istri, bagaimana cara mengasuh anak, pelayanan di gereja, bagaimana situasinya. Jadi banyak hal-hal yang baru yang belum pernah dirasakan ketika di usia 20-an. Jadi wajar kalau misalnya sekarang ini GKI Arca Manik banyak hal-hal yang mengagetkan kita bersama. Tetapi itu adalah hal-hal yang wajar sebetulnya. Karena ya Indonesia aja masih 75 tahun ya. Dan 75 tahun aja perasaan masih diatur oleh hukum, ya kan? Kalau di negara-negara yang lebih maju ya, bukan yang berkembang, perasaan tidak lagi diatur. Kalau kita masih mengatur perasaan gitu ya. Jadi kita ini masih berproses dalam menjadi sebuah negara gitu ya. Nah, apalagi gereja ya, gereja masih 31 tahun ya, di GKI Arca Manik ini. Kita masih belajar untuk terus maju dan berkembang. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan membimbing kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti bangsa Israel. Pada siang hari tiang awan, pada malam hari tiang api. Demikian pula Tuhan selalu menyertai kita untuk kita melangkah sebagai gereja yang terus memperbarui hidup kita agar kita mewartakan kerajaan Allah dalam setiap kerja dan langkah kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Jemaat GKI Arca Manik menjadi jemaat dewasa yang tepat berusia 31 tahun. Sebuah usia yang penuh makna dan penuh energi untuk mengambil bagian sebagai mitra kerja Allah di tengah dunia. Pakailah setiap talenta dan kesempatan yang Tuhan berikan. Lihatlah ke sekeliling dan ambillah bagian yang terbaik untuk bekerja di ladangnya. Eratkan relasi di dalam jemaat dan teruslah berproses untuk menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan Sang Kepala Gereja. Dimanapun engkau berada, tetaplah ingat bahwa engkau adalah bagian dari jemaat GKI Arca Manik yang diutus Tuhan ke seluruh penjuru untuk menjadi saksi dan pekerjanya. Kini, terimalah berkat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi kami. 31 tahun Engkau terus-menerus memelihara kami, menuntun kami melewati kerikil-kerikil, melewati hal-hal yang penuh sukacita.
Terima kasih Bapa karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau terus campur tangan dalam kehidupan jemaat-Mu di Arca Manik ini. Tuhan, perjalanan kami masih panjang. Kami tentu membutuhkan pertolongan-Mu terus-menerus, terutama pada saat ini ketika ada pandemi ini. Tuhan, tolong jemaat-Mu di gereja-Mu di sini. Kiranya Engkau terus memberi kepada jemaat-Mu kekuatan, memberi iman yang teguh, agar jemaat-Mu ini boleh terus bertumbuh di dalam iman dan tidak pernah lari dari Engkau, tetapi terus bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menantikan pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami dan terus akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami naikkan permohonan ini. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat GKI Arca Manik, selamat malam. Pertama-tama, Majelis Jemaat GKI Arca Manik mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang telah mempersiapkan acara dengan begitu sangat baik. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-31 GKI Arca Manik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita tidak akan bisa mengubah dunia dan masyarakat hanya dengan pergi ke gereja. Kita bisa mengubah dunia dan masyarakat dengan menjadi gereja yang sesungguhnya. Mari kita tetap terhubung dengan Allah. Mari kita tetap terhubung dengan orang percaya dan dalam misi yang Tuhan telah percayakan di dalam GKI Arca Manik untuk menjadi gereja yang sesungguhnya, untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi keluarga Allah, dan untuk menjadi komunitas iman. Mari kita menyediakan diri kita sebagai orang percaya dan mendukung pelayanan GKI Arca Manik dalam pelayanan, dalam kesaksian, dan dalam persekutuan. Semoga kita terus mendukung satu sama lain dalam misi yang Tuhan telah percayakan di tengah-tengah kita. Dan mari mendukung dalam doa, dalam dana, dalam tenaga, dan dalam pemikiran, supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan kita sebagai gereja di tengah-tengah masyarakat. Mari kita bersyukur dalam kasih dan kemurahan Tuhan atas gereja yang Tuhan telah percayakan sepanjang 31 tahun. Dan kita percaya bahwa sama seperti Tuhan Allah telah beserta dengan kita sepanjang 31 tahun, Tuhan juga yang akan menyertai kita untuk waktu-waktu yang akan diberikan untuk gereja kita untuk tetap bertumbuh dan melayani di tengah-tengah masyarakat, di tempat Tuhan telah percayakan di tengah-tengah kita. Semoga Tuhan menolong kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Arca Manik, GKI Arca Manik. Semoga Gereja Arca Manik terus menjadi terang bagi sesama. Dirgahayu GKI Arca Manik, Ecclesia Semper Reformanda, gereja yang terus dibarui. Selamat ulang tahun GKI Arca Manik, terus bertumbuh dalam Tuhan dan menjaga selalu kasih persaudaraan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday GKI Arca Manik yang ke-31. Semoga terus menjadi berkat ya. Shalom, selamat siang. Selamat ulang tahun juga yang ke-30 buat GKI Arca Manik. Pada kesempatan ini, besar harapan saya, GKI Arca Manik terus menjadi berkat buat jemaat dan juga buat masyarakat di sekitarnya. Dan dengan bertambahnya usia, makin giat melayani dan makin besar kasihnya. GKI Arca Manik adalah keluarga kedua kita. Keluarga artinya adalah orang-orang yang berdiri bersama-sama kita dalam segala kondisi, dalam segala situasi, sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Jemaat GKI Arca Manik, selamat ulang tahun yang ke-31 ya. Nah, saya tidak bisa panjang lebar. Saya ingin perkenalkan atau mengingatkan Bapak Ibu tentang beberapa hal ya yang saya bawa dari Arca Manik. Nah, ini Bapak Ibu lihat kursi ini di teras saya di sono sini. Ini kursi adalah pemberian dari almarhum Mak Ruth ya, atau Om Marut, mertuanya Pak Setiawan, ibunya Bu Emi, maknya Ivan dan Stephen. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu, kursi taman ini pemberian dari almarhum Pak Ricardo Simangunso dan Ibu Hedi sekeluarga. Saya sengaja bawa untuk mengingatkan saya tentang keluarga-keluarga di GKI Arca Manik. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka ulang tahun ini saya ingin membacakan buat Bapak Ibu Mazmur 31 ayat 2 sampai ayat 4 yang berbunyi demikian.
Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Bapak Ibu, usia 31 itu dipandang sebagai usia yang sudah cukup matang, cukup dewasa, untuk bukan hidup bagi diri sendiri, tetapi hidup untuk orang lain. Nah Bapak Ibu, firman ini mengingatkan kita, mengingatkan Bapak Ibu dan juga saya, beberapa pun usia kita, berapa lama pun Tuhan kasih kita hidup di dunia ini, maka selalulah pertama berlindung kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan itu pelindung kita, digambarkan dengan sebagai gunung batu dan kubu pertahanan. Maka betul-betul saya ingin kita semua, Bapak Ibu jemaat di GKI Arca Manik, keluarga-keluarga, atau baik hidup sendiri maupun satu keluarga, komunitas iman, kiranya di ulang tahun ini semakin bersandar kepada Tuhan, jadikan betul-betul Tuhan itu gunung batu dan kubu pertahanan. Berdasarkan itulah kita menatap masa depan kita untuk kita hidup bermakna bagi dunia ini dan memuliakan nama Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati sehingga kita senantiasa berhasil. Halo GKI Arca Manik dengan seluruh pasukannya. Selamat berulang tahun ke-31. Wah, itu kalau manusia sudah sungguh-sungguh matang. Nah, demikianlah gereja makin matang juga. Matang bersekutu, matang menjadi saksi, matang menjadi pelayan. Menurut Mendiang, Pendeta Eka Dharma Putra, tidak ada gereja yang mempunyai nilai A dalam mengemban misi Allah. Ini berarti kita memang masih harus berjuang keras supaya semakin mampu mewujudkan persekutuan, persaudaraan, kerjasama di dalam internal majelis, di dalam komisi-komisi dan seluruh jemaat, juga mampu menjadi saksi hidup tentang Kristus yang hidup dan mampu untuk melayani. Dan anggota-anggotanya bisa berkata, kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya harus melakukan apa yang dikehendaki Tuannya. Oleh karena itu, mari kita terus melengkapi diri untuk mewujudkan persekutuan, melaksanakan kesaksian, dan melaksanakan pelayanan. Sehingga Tuhan berkata, berbahagialah kamu, hai hamba-hambaku yang setia. Selamat berulang tahun, dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Selamat hari ulang tahun GKI Arca Manik ke-31. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan ke depan dan syukuri yang sudah kita lewati. Jaya terus, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun ke-31 untuk GKI Arca Manik. Harapan saya untuk GKI Arca Manik adalah GKI Arca Manik tetap menjadi persekutuan yang hangat, saling mendukung satu sama lain, dan menjadi gereja yang hangat bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tentu saja saya berharap supaya GKI Arca Manik tetap memiliki iman yang teguh di tengah tantangan yang sulit, yang berat, di tengah kehidupan dan perjalanan yang mungkin tidak menentu, yang tidak bisa kita prediksi. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa GKI Arca Manik tetap bisa menjadi gereja yang terus percaya kepada Tuhan dan setia menjalankan perintah Tuhan. Harapan saya yang berikutnya adalah supaya GKI Arca Manik tetap menjadi gereja yang menjalankan misi Allah di dunia, memelihara persekutuan, melaksanakan kesaksian dan pelayanan dengan segenap hati dan komitmen. Dan biarlah persekutuan di antara kita senantiasa terpelihara di dalam kasih dan persahabatan. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk GKI Arca Manik. Tuhan memberkati.
Untuk jemaat GKI Arca Manik, selamat mensyukuri perjalanan 31 tahun sebagai jemaat dewasa. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menyertai, memperlengkapi, dan memberikan semangat di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan untuk menjadi berkat bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKI Arca Manik yang ke-31 tahun. Semoga jemaat GKI Arca Manik boleh menghidupi panggilannya sebagai gereja dan memakai setiap peluang pelayanan yang ada sehingga boleh menjadi berkat bagi masyarakat dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.